Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. budaya. Salam budaya. Bertemu lagi di channel Giras TV. Alhamdulillah hari ini tanggal pinten Pak Niki? Tanggal 1. Tanggal 1 Juni 2022 saya diberi kesempatan untuk silaturahim Alhamdulillah. ke rumah. Ada yang kenal ini? Ada yang kenal? Pak Ruhani. Beliau sudah malang melintang pengalaman senior di dunia barungan, di Alhamdulillah. dunia atraksi. Pasti jenengan semua tidak asing, terutama pecinta seni barungan tidak asing dengan beliau. Pak Ruhani sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Hari libur gini Ki. Iya gitu. Hari libur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ruhani, saya sudah diperbolehkan datang ke sini. Nggih, sami-sami kula nggih matur sangat suatu kehormatan kangge kula rencang Tersanjung nih. youtuber pun ngliput kula nggih mugi-mugi lancar ya. Ya amin. Semoga penonton video ini banyak nanti. Amin amin. Oke, Kang Ruhani, Nggih. ngerti nggak jenengan diberi nama Kang Ruhani oleh orang tua? Asal muasal tahu? Serai. Setahu saya kurang lebih itu biasa kan nama kan adalah doa ya. Nggih. Nak betul salah arti rohani ini tuh sehat biar anaknya tuh sehat. Oh, ngoten. Kurang lebih nak betul salah kan. Tapi pernah nanya ke orang tua, artinya jibu apa no Pak nate? Nggak pernah lah kan namanya orang kampung kan ya. Paling just tahu-tahu ya itu denger oh artinya sehat, ya jasmani dan rohani, amin insyaallah. Oh, ngoten. Karena doa mengalir. Amin. Lahir di mana, Kang? Kelahiran di Gebang Bonang, Gebang Bonang? Kabupaten Demak. Iya. Ya, Tahun tahun 78. 78. Nggih, alhamdulillah. Kang Rohani ini berapa saudara? 17 saudara. 7 bersaudara. Oh, 7 bersaudara, 17 kaget aku. 7 bersaudara wis akeh kowe. Nggih. 7 bersaudara. Iya. Yang pertama Mbak Sofi almarhum Mbak Sofi. sudah almarhumah. Sudah. Oh, terus Nomor 2 Mbak Fatimah. Mbak Fatimah, Nomor 2 Mbak Rukmiyati. Mbak Tiga, nomor 3. Nomor 3 Kang almarhum Mas Hartono. Mas Hartono itu yang mendirikan Kusumo Jaya. Iya, alhamdulillah. Oh. Iya itu. Kalau iya, penonton kalau ingat Bapak Hartono, ini juga masnya Pak Ruhani, juga masnya Pak Solikin. Nggih. Atau terkenal dengan Pak Kin. Nggih. Itu Mas Hartono atau Pak Hartono punya adik Pak Solikin. Entar Mbak Siti Fadilah dulu. Ada Iya. masih Mbak tadi. Mbak Fadilah baru Pak Mas Solikin. Mas Solikin Nah. atau Pak Kin. Nggih. Terus Saya yang paling jenengan Ragil. nggih Ragil. Ragil tapi uripe teng mriki. Nggih. Oh, ini Karang Tengah. Ini rumah Karang Monokerto. Kereta Monokerto, Oh, iya. depan Sinar Mas. Ancer-ancer. Kalau dilingi di telepon Kang Rohani, omahku cedak ngarep Sinar Mas. Oh, gampang ora. Oke, berarti 7 bersaudara. 7 bersaudara. Yang terjun di dunia seni berapa, Kang? 3. 3 jenengan? Kulo, Mas Solikin, Pak dan Kin, Pak Hartono. almarhum Pak Hartono itu. Hmm. Malahan gini Mas, kalau saya boleh cerita sedikit ya, Nggih. yang pembuat yang pertama barungan di Hah? Desa Gebang itu Hmm. almarhum Kang Mas Hartono. Jadi Pak Hartono pertama kali yang mendirikan barungan. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Heeh. Terus alhamdulillah teman-teman seniman-seniwati yang khususnya sanggar barungan ya, Hmm. bukan semakin mati malah semakin hidup lah dalam Makin arti banyak. makin banyak. Nah, Nggih. makin besar. Berarti itu suatu kebanggaan Nah. bagi kita masyarakat Demak khususnya mempunyai budaya kesenian Singobarong itu. Oke. Kang, Nggih. masa kecilnya dulu bagaimana? Kok tiba-tiba suka dengan barungan? Oh niku. Niku kan nggak Mas. Gini ku mulai adanya barungan di Desa Gebang itu. Waktu itu saya masih kecil lah gampang. Umur berapa kira-kira, umur berapa? Jenengan mulai tertarik dengan seni ini? Nah, kalau mulai ikut, kalau nggak salah itu tahun 95-an kalau nggak ya 95 berarti 95. jenengan umur pinten niku? 12, 13. Nah, kurang lebih Sekitar itu nggih. kurang lebih. Usia lulus SD. Nggih. Ya, kan. Iya, dah? Nggih. Nah, terus. Nah, akhirnya lama-lama jadi anggota, Hmm. terus pertama jadi penari kuda kepang, Hmm. terus
niku atraksi debus kalau kata umumnya ya, Iya, debus ya, atraksi struman, instrumen. seniman debus. Terus Nah itu awal-awal main bayarannya kalau zaman dulu ya lumayan lah Mas. Tapi kalau dibandingkan sampai sekarang ya wah jauh. lu pertama kali dapat bayaran berapa? Nah jenengan emot. Kalau nggak salah 7.500. 7.500 zaman tahun 90-an. Lumayan kan? Lumayan itu. Lumayan. Itu dibayar Pak Hartono. Iya lah. Oh, jadi walaupun adiknya tak kayak profesional. Sama. Oh, ngoten. Kalau dulu nggak membedakan antara ini adik atau anggota lainnya nggak sama. Berarti yang memperkenalkan justru Pak Hartono niki kok nggih. Barengan yang dari Gebang Mas khususnya ya, Gebang. Termasuk jenengan itu masuk virusnya Pak Hartono gitu kan. Virus mencintai dunia barengan. Nggih. Jadi nyuwun sewu emang sebelum adanya barengan yang ada di Gebang itu desa sebelah itu emang udah ada. Cuma ya alhamdulillah dengan adanya barengan dari Gebang itu semakin lama semakin sekarang malah banyak bermunculan, alhamdulillah. Berarti itu nguri-nguri budaya Jawi lah. Nah, alhamdulillah. Berarti termasuk Pak Ken itu juga terkena virusnya. Nggih, sami. Nggih. Jadi kami bertiga itu punya peran masing-masing. Kalau Pak Hartono yang bikin barungan, topeng, kuda kepang. Terus kalau saya ya kurang lebih sama lah, mendesain bentuk mahkota, rompi. Dan juga keponakan saya Heri itu juga bikin desain-desain. Berarti itu cikal bakal yang kelak kemudian hari menjadi Kusumo Jaya yang terkenal hari ini. Amin, insyaallah. Kira. Terus Pak Ken itu bagian menjahit kostum itu. Nah itu. Di antara dua mas itu yang paling galak yang mana Pak? Halo Pak Ken, tak menapa nonton jenengan iki dirasani karo dia. Sebenarnya gitu, Sing galak sinten Pak Hartono apa Pak Ken? Nah, kalau dibilang galak itu ya enggak galak lah. Tegas lah. Niki sinten? Nah, saya cerita ke almarhum Pak Hartono dulu ya. Pak Hartono itu tegas, bukan berarti galak ya. Tegas ya. Cuma kadang kalau guyon, lucu sekali. Oh, yang gitu. Dia itu bertanggung jawab dalam hal misalnya waktu pentas, kamu harus gini ya kan, biar apa itu pentasan itu sukses. Oh iya. Gitu. Tapi itu di waktu istirahat, ya guyon biasa. Balik layar lah. Gak ada bedanya antara ketua kali pemain betul biasa lah niku. Lah niku lah saat ini Pak Ken. Kalau nggak nonton gitu. Kalau nggak pakin, sebenarnya juga nggak menawi. Adi salah ngomong. Nah Pak Ken niku, dia sama ya, kurang lebih sama sama Mas Hartono. Ya humoris juga, ya tegas juga. Tapi tegas dalam arti kan apa itu nggak asal-asalan gitu. Ya kurang lebih segitu lah. Saya main gamelan cacil itu putranya Pak Ken gitu. Niku anaknya Mas Solikin, keponakan itu. Namanya Di Fajar. Di Fajar. Pecahkan rekor tuh anak itu sudah main gamelan. Rekor muri sejak masih PAUD kok. Boleh ya. Udah pandai main gamelan. Temenanan gue nek syuting iki. Mungkin karena udah terbiasa denger gamelan. Oh iya. Akhirnya ya di samping itu dia juga suka dengan gamelan-gamelan itu. Lah Kang, ya jenengan orang tua jenengan ki poseng pura duwe anak telu kok bareng kabeh ki. Enggak ya. Mendukung. Dulu juga seniman bapak itu nih. Enggak. Cuma apa itu almarhum bapak saya itu suka dengan ketoprak, wayang kulit, penonton setia. Nah, kan waktu dulu zaman dulu kan ada radio di rumah. Jadi setiap ada acara ketoprak, wayang kulit sering diputar. Lah mungkin kayak saya almarhum Pak Hartono, Mas Solikin terbiasa dengan suara-suara ketoprak, terus wayang, kemungkinan kurang lebih seperti itu. Iya, salah satu faktor itu. Saya juga penggemar ketoprak, wayang kulit, khususnya kesenian Jawa. Nah, cara izin jenengan 3 orang tadi izin ke orang tua berikut. Waktu itu. Izin apa colong tampil? Sebenarnya nggak izin sih. Ora izin, ora izin. Maksudnya gini, sama almarhum orang tua ya, nggak izin. Begitu ada
barengan main, saya ikut. Pulang-pulang sore ditanyai. Lagi mau kontinang, nyampe ke Bali. Anu Pak, derek bareng kangen ya. Pak Hartono. Lah maning di nek kono Pak aduh. Lah dulu Pak Hartono izin betul. Sama orang tua. Iya. Saya kira enggak izin lah. Waduh, colong itu tampil kan, ya. Heeh. Wong ini kan membuat barungan terus jadilah grup barungan itu secara tidak langsung kan orang tua kan tahu. Oh, ada barungan kan. Orang tua mungkin anu kan. Iya. Menyaksikan dari jauh istilahnya. Tapi sambil mendoakan. Alhamdulillah bangga. Maksudnya dalam arti gini. Anak saya terjun di dunia kesenian barungan dan alhamdulillah barungannya itu sampai sekarang masih aktif dan bisa menarik-narik teman-teman seniman-seniwati yang ada di sana-sana lah. Manfaati istilahnya. Nah, gitu kurang lebih itu. Kalau ibu, itu kan bapak. Kalau ibu kurang lebih sama. Bangga. Cuma yang dikhawatirkan almarhum ibu itu masalah debus atraksinya gitu. Takutnya nanti takutnya kena misalnya main apik, takutnya makan kebakar lah. Terus waktu makan jarum takut kecoblos lah pokoknya. Nah, ibu dulu nelayan apa pedagang apa? Enggak, ibu saya penjual makanan keliling di pasar Gebang apa enggak, di kampung-kampung. Di kampung. Oh. Lah terus daerah senimannya dari mana Kang? Kakek? Mbah? Kurang tahu lah masalah kakek dulunya seniman atau enggak tahu. Jadi setahu saya itu kebiasaan dengerin almarhum bapak saya muter radio ketoprak wayang ada tarik koyo di alam sadar dipengaruhi. Kurang lebih seperti itu. Terus jenengan merintis karirnya kan seperti itu. 3 orang mesti runtungan kuwi. Nggih. Kira? Nggih. Lah mulai merasa dikenal. Jenengan mulai merasa dikenal itu kapan? Usia berapa? Ya semenjak mulailah ibaratnya laris-laris barungan itu. Kan bisa pentas dari desa ke desa sampai daerah-daerah sana-sana gitu. Ya itulah. Ini berarti dengan usia belasan nggih. Dengan usia belasan jenengan sudah rokso kemana-mana itu. Alhamdulillah. Nggih. Kalau dulu kadang bulan-bulan Syawal itu nyampe sebulan full. Tiap hari main pindah ke desa. Pertama kali main di sanggar seni apa Kang? Kademangan. Iya, zaman dulu kan waktu dulu kan yang ada barungan dari Gebang kan cuma satu. Diberi nama Kademangan itu. Nama kenapa Kademangan? Jenengan ngertos? Setahu saya itu kalau nggak salah ya di kampung saya kan ada suatu makam. Nah, makam itu terkenalnya namanya Mbah Demang. Oh. Ya, Mbah Demang. Nggih. Mbah Demang kalau nggak salah yang orang-orang tahu sosok Mbah Demang itu berbaju hitam, pokoknya ikat hitam, pakaian hitam, celana hitam, dan naik kuda. Kudanya juga hitam kalau nggak salah. Oke. Ya. Jadi berawal dari itu. Setahu jenengan nggih? Nggih, setahu jenengan. Mohon maaf teman-teman Kademangan kalau keliru. Kademangan. Itu berarti sebelum Kusumojoyo. Sebelum Kusumojoyo. Iya. Kademangan. Kemudian mulai terkenal, sudah terlatih dan lain sebagainya. Berdirilah Kusumojoyo. Belum. Masih belum. Jenengan setelah ke Kademangan tetap masih di Kademangan kan nyuwun sewu nggih teman-teman Kademangan semua. Waktu itu kan ibarat kata kan pohon semakin tinggi kan semakin kenceng anginnya cobaannya. Saya ibaratkan itu. Jadi sebelumnya minta maaf. Gandeng waktu itu kan lagi laris-larisnya tetap ada masalah lah dengan teman-teman, sebagian ada yang apa itu pro dan kontra. Akhirnya ya biasa di banyak orang. Terus akhirnya saya sebagian ada yang nggak setuju dengan mungkin peraturan atau apalah, kurang tahu waktu itu. Akhirnya yang nggak setuju keluar bikin grup barungan lagi. Berhubung waktu itu kan kakak-kakak saya kan juga keluar, otomatis saya adiknya kan ikut juga keluar. Bukan berarti dipengaruhi mboten, enggak, cuma
yo nggak tahu lah, pokoknya ngikut aja gitu. Nyun sewu ya, nyun sewu. Nggih. Nah, terus jadilah grup baru itu diberi nama Kademangan 2. Nah, Oh, nggih. setelah lama-lama berapa tahun kemudian akhirnya yang Kademangan pertama diganti nama Nyun Sewu sahabat-sahabat Putra Turangga, terus diberi nama yang Kademangan pertama Putra Turangga Samudra. Nah, akhirnya yang Kademangan 2 tadi jadi Kademangan duanya Hilang. Kademangan duanya hilang. Ya. Terus lama-lama ya seperti kurang lebih yang sebelumnya semakin laris ada juga permasalahan ya seperti itulah. Sejarah terulang kembali. Ya sudah terulang kembali. Terus. Nyun sewu saderenge terus akhirnya bubar lagi. Terus ya sama seperti tadi. Akhirnya saya juga ikut keluar ikut kakak-kakak. Terus jadilah grup baru yang dinamakan Kusumo Joyo. Wah, ini tahun berapa, Kang? Tahun 86 kurang lebih. Kurang lebih tahun 86 Kusumo Joyo nggih. Kusumo Joyo. Nggih. Oke, Kusumo Joyo itu namanya juga bukan asal-asalan ya? Enggak. itu ngambil nama dari ada hubungannya dari Mbak Demang tadi. Oh, Kalau Kademangan kan panggilannya makam itu kan Mbak Demang. Mbak Demang. Ya, Mbak Demang terkenal Mbak Demang. Nggih. Nah, ternyata kita tanya-tanya sama yang sesepuh mereka lah yang tahu seluk-beluk Kaitannya kali Danyang nggih. yang beriku, nggih, katakanlah juru kunci beriku. Nah, ternyata yang ada di makam itu 2 orang. Namanya nak mboten salah Kumojoyo dan Sumojoyo. Kumojoyo dan Sumojoyo. Nah, akhirnya digabung jadilah Kusumojoyo itu. Nggih. Kenapa Kang, maksudnya kenapa ambil nama itu dari sesepuh dari Danyang kan? Nggih. Mungkin gini Mas. Kan kalau alangkah baiknya kan kita kalau bisa mengambil nama di lingkungan setempat atau di daerah sendiri. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Biasanya nek nama-nama yayasan kan diambil dari nama-nama Arab kan atau nama-nama sekolah loh nama. Nah, rata-rata sanggar seni itu nama-nama dari kurang lebih dari Danyang, nama-nama Danyang. Setahu saya itu. Insya Allah ya apa itu sekalian minta izin lah. Oh, istilah izin. Tawasul kalau di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tawasul. Oke, jadi mulailah Kusumo Joyo mulai terkenal itu. Mulai terkenal. Alhamdulillah. Mulai tahun berapa? Maksudnya perkembang pesat itu mulai tahun berapa kira-kira? Kurang lebih tahun 2000-an memang. 2000-an. Okay. Kan awal-awal kan gini. Masyarakat kan belum banyak yang mengenal. Setahunya zaman dulu kan Kademangan, Nyun Sewu, Kademangan, Putra Turangga. Terus kok ada lagi Kusumo Joyo. Oh, Kusumo Joyo kalau tidak salah grup baru dari Gebang juga. Terus ada pemain yang dikenal juga, Nyun Sewu, terus Kang Rohani, Mas Kuncung. Halo Bapak Kuncung, nek menawa nonton, saya tunggu kabarnya. Akhirnya lah mereka penonton masyarakat tahu, oh berarti ini barungan apa itu Kang Rohani juga, Mas Kuncung juga. Akhirnya lah kurang lebih apa itu mulai laris lagi, banyak dikenal mungkin lewat orang-orang pemain itu yang dikenal, kemungkinan seperti itu kurang lebih. Artinya itu karir secara singkat gitu, karir jenengan seperti itu gitu. Iya, alhamdulillah semenjak saya menggeluti di bidang kesenian khususnya barungan gitu. Banyak Mas, apa itu namanya? Hasil dari saya ikut kesenian dalam arti banyak dikenal orang, banyak sedulur, banyak teman. Pokoknya alhamdulillah kawan. Iya kan. Jadi mau jalan ke sana ada yang itu kan yang pemain barungan. Itu kan yang pemain barungan. Kula nggih niku nggih nyangkane ngoten. Riyen nyawang jenengan ten ning Kusumo Joyo zaman cilianku Kang.
Nyawang jenengan ketok marem nggo jaran dan lain sebagainya. Saiki ketemu guys, karo wonge langsung gak nyongko iki, gak nyongko ora ada di YouTuber ora ketemu. Nggih. Terus anu Kang, jenengan posisi ini langsung tak jajak mau ceritanya nggih. Iya, monggo. Ketika mau ketemu kali istri. Istri orang mana? Orang mriki? Orang asli Karangtengah. Wonokerto Karangtengah. Oh. Nggih. Domisilinya Kang Rohani sekali lagi di Karangtengah, Karangtengah, Wonokerto. Wonokerto. Jadi nek arep penting butuh mriki mawon. Gampang ya, Monggo, siap. Niku ketemu di mana dengan istri? Biasa Mas, pemain kuda kepang kan pindah-pindah dari desa ke desa. Nah, kebetulan waktu itu main di desa. Berarti main jare karo nglira-nglire kan jenengan. Oh, Wonokerto. Kan gini, tiap pemain barungan tiap desa pasti ada lah ya, mungkin ada salah satu yang bikin semangat, contohnya Oh iya. pacar atau teman lah. Nah mungkin kan kita pribadi kan punya cita-cita, punya angan-angan, yang pas dengan hati atau keinginan tuh yang mana kan. Dari itu akhirnya diputuskanlah. Garwane namine sinten? Mbak sinten? Nur Azizah. Mbak Nur Azizah niku ketemu posisinya dados penonton awalnya. Jadi penonton. Nggih, emang penonton. Lah terus kok iso langsung kenal karo Mbak Azizah nih wow? Gini mau kan setelah main ada waktu dikit nyamperin, Oh, tanya nama. karena sering nonton wajahnya kan yang tidak asing. Nggih. Mungkin yang baik kan mungkin kenal wong barungan mungkin ada rasa. Oh, iya. Apalah kayak gitu. Nah, yang itu Mas, waktu zaman dulu belum ada HP, belum ada apa ya, kalau zaman sekarang kan penak Nggih, sosial mau media. tangan tinggal ngebel kan dulu enggak. Nggih. Saya masih mengalami surat pos. Jadi Gebang Wonokerto nggo surat pos. jadi kirimnya Ya, perjuangan wong kirimnya hari ini tuh dapatnya nanti seminggu kemudian. kemudian nggih kula nggih nate ngalami itu, tapi masa kecil ngalami kula. Nek pacaran pun butuh HP. Iya, tapi malah kalau diingat-ingat malah apa itu enakan zaman dulu. Maksudnya gini, kalau dapat dari surat seorang cewek apa pacar itu senengnya. wah rasanya gimana ya, beda kalau zaman sekarang cuma WA kan Terlalu rasa terlalu mudah. rasanya kurang nggak seperti Jadi zaman seminggu menantikan surat wih rasanya ki belum mau kan ya. Oke. Padahal tulisannya terus singkat. Kadang kan tulisannya terus singkat, gede ini seminggu. kadang bacaan kira tema pisan Mas. Ya akhirnya nomor ketemu halus dibaca Iya. Saya percaya itu karena aku kelahiran 91, Kang. Jadi gitu. sempat Jadi ngerti. Nggih, sempat ngerti ono pos sliwar-sliwer, sempat ngerti. Nggih. Punyanya berapa? Alhamdulillah sampai sekarang 3. 3. Ya. Punya rencana nambah nih? Insya Allah. Nambah anak lu ya orang nambah istri. Ya. Nggih. Ya, ada lah. Nggih. Pinginnya ya anak cewek asal kan yang 3 ini kan cowok semua. Oh, 3 cowok semua? Cowok semua. Punya ketertarikan bareng mboten iki? Ada. Pernah ikut dalam acara karnaval di Demak, ikut di dandanin pakai kuda kepang. Berarti ki Ada. cara jenengan ki ana sing neruske. Ya, insyaallah. Pak Kin ana sing neruske. Ya. Mau gambaran. Lah Pak Hartono? Ada malah lebih ke desain. Hmm. Namanya DRI. Mas Heri, halo. Yang pakaian rompi yang terakhir itu Iya dia yang dia yang desain, mulai mahkota terus rompi. Nah itu Iku sekolah desain enggak? enggak Yo otomatis berarti. semua otodidak semua dari almarhum Mas Hartono, Pak Solikin, saya. Enggak. Saya kemarin diceritani sama Kang Rohani niku kostum Barungan Kusumo Joyo itu buat sendiri semua. Iya, buat sendiri semua. Gila itu, gila. Nggak ada yang pesen atau beli jadi, nggak ada. Cuma semua beli bahan-bahannya kita olah sendiri, desain sendiri, terus juga warna sendiri. Kok iso gitu. Orang duwe sekolah ilmu dasar desain, tapi bisa membuat semeriah itu. Maksudnya Alhamdulillah. terkonsep dengan baik. Alhamdulillah.
gini Mas, nah menurut saya itu warna itu punya daya tarik sendiri. Walaupun bentuknya bagus, tapi kalau warnanya nggak menarik, itu bisa juga mengurangi. Betul. Minimal dipandang mata itu apa ya? Tertarik, iya. Terus tadi Kang balik lagi. Iya. Respon anak pertama kali melihat Pak Ane pencilaan ning lapangan itu berapa? Respon pertama takut malah. Takut. Tapi ngerti nek Pak Ane? Tahu. Dulu pernah yang anak pertama kan masih kecil lah. Tapi udah tahu barungan kayak apa udah tahu. Lah begitu saya udah dandan, pakaian jaran eblek, saya deketin malah nangis. Takut. Anak pertama. Tapi kalau anak yang kedua enggak takut, biasa. Itu menarik di sisi lain seorang seniman. Lah Mas, pas Covid kemarin kan sepi tanggapan. Oh iya Mas. Jenengan nyambut damel napa niku? Ya saknone Mas. Nah ya biasanya kan bulan-bulan Syawal besar panen ya pokoknya panen-panennya lah kalau zaman dulu. Tapi kalau tahun-tahun kemarin sejak Covid itu wah Mas, bukan cuma orang-orang seniman, orang pedagang kaki lima, tukang syuting termasuk kulo, tukang son, tukang jaran hias, jaran hias. Terus efeknya banyak ya. Kemarin niku jenengan mbut gawe apa momen niku? Saya terus terang saya selain di kesenian Barungan juga kerja proyek bangunan. Soalnya apa Mas? Kalau saya milih di pabrik susah untuk izin. Soalnya kan nanti ada izin lah. Kalau sering izin juga dikeluarkan lah. Akhirnya saya ngambil proyek niku. Proyek sekitar nggih. Sekitar. Nggih derek tiyang berarti. Derek tiyang. Alhamdulillah sing kula dari ini nggih ngertiin kula gadah sampingan Barungan. Jadi misalnya kalau Pak izin jeng-jeng kula main nggih lho. Oh bener Mas, nyatane sampean nggih gadah kerjaan yo nggih. Terus alhamdulillah nggih diizini. Alhamdulillah. Lah selama perjalanan karir iki Kang. Nggih. Jenengan kira-kira membuat jenengan bangga. Wah, aku jebule iso untuk prestasi iki. Momen apa kan? Momen di waktu sanggar saya kepilih jadi duta seni se-Jawa Tengah. Maksudnya yo saya nggih dalam arti kan itu ada acara berapa tahun sekali event. Kebetulan jatuh ke Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah jatuh ke Kabupaten Demak. Nah, terus dari pihak pariwisata menunjuk ke sanggar kami, Sanggar Seni Kusumojoyo untuk pentas di Bali. Bali tempatnya Kabupaten Karangasem. Keren. Bali yo Karangasem ya, tak kira Sayung tok. Karangasem Bali. Alhamdulillah di sana wah pokoknya suatu kebanggaan Mas. Kita ditunjuk aja dikirim udah bangga Mas. Wong bisa soalnya. Alhamdulillah wong bisa, sekolah tari gak pernah. Kok bisa pentas ten Bali sareng seniman-seniman Bali di Kabupaten Karangasem, suatu kebanggaan buat saya pribadi dan Sanggar Seni Kusumojoyo. Keren. Alhamdulillah. Juga pernah ke Taman Mini Indonesia Indah Jakarta udah. Terus daerah-daerah kayak di Salatiga, di banyak di Solo, banyak. Artinya sudah lintas provinsi, lintas kota, lintas kabupaten. Alhamdulillah. Cek maksudnya kalau. Alhamdulillah. Berarti yang belum luar negeri. Belum. Muga-muga. Amin insyaallah. Secepatnya. Amin. Sopo ngerti kono ono TKI akeh kan. Sekenal. Atau dewan kesenian misalkan. Kadang ada juga gini Mas. Kayak di Kalimantan, di Papua kan ada paguyuban warga orang Demak yang merantau nih. Iya, merantau. Ada permintaan mau ngambil Kusumojoyo untuk pentas di sana. Cuma ya itu tadi terbentuk dengan dana. Kalau dari pihak Kusumojoyo sanggup biaya semonten buat kesana siap mawon, tapi di bolak-balik dihitung lagi ternyata nggak mencukupi, akhirnya ya sampai sekarang belum kesampaian. Gitu. Ya moga-moga secepatnya. Amin. Terus setelah itu
dari kalau nggak salah Papua atau NTT kurang jelas tuh pernah nyuruh bikin barongan apa itu ya seperlengkapnya dari mulai gamelan, topeng, barungan, eblek. Iya. Udah pernah pesen dan juga pernah sudah dikirim. Jadi tidak hanya sekedar pentas ya. Yeah. Artinya nanti di sana dibuat main kalau ada acara event-event. Oh kalau ini dari daerah Demak gitu. Yang main kan ya juga orang Demak tapi yang berdomisili di sana. Oh, gitu. Alhamdulillah. Itu semua otodidak Kang yo? Alhamdulillah otodidak. Ora ono gurune, ora ono. Enggak ada. Terus kebetulan yang uniknya gini Mas. Setiap kali Kusumo Joyo bikin properti mulai dari ayam jago, iya ayam jago, macan-macanan, terus naga, itu semua bukan asal-asalan, itu semua ada cerita. Maksudnya gini, kan waktu itu dari dinas pariwisata dari nyuruh Kusumo Joyo untuk pentas di mana itu mereka ngasih cerita gini. Terus dari kami pengurus cerita gini berarti ada propertinya gini, akhirnya jadilah bikin ayam-ayaman itu. Contohnya itu waktu itu ngambil cerita Ronggoto Jiwo. Nah itu legenda asli dari Demak, dari zaman Sunan Kalijogo dulu. Terus kalau bikin macan-macanan itu ya sama cerita legenda dari Demak, Joko Tingkir Mas Karebet itu. Terus bikin properti naga itu juga ngambil cerita Maesa Jenar dan Nogo Sosro. Nah kita bikin properti Nogo itu. Berarti kan ini bahas Kusumo Joyo ya. Berarti kan properti atau kostum alat yang ada di Kusumo Joyo itu bukan asal-asalan semua. Ada filosofinya. Ada. Dan selain itu Mas, juga bisa menarik daya tarik anak-anak penonton khususnya. Iya. Kayak ayam misalnya. Nah, contohnya kalau yang di sini ada ayamnya, ada macannya, dan ada naganya. Strategi. Alhamdulillah. Iya. Yang suka nonton Kusumo Joyo mesti ngerti, pitik ini pembuka gue. Tarung pembuka. Dar kira. Dan itu kata itu juga ada artinya Mas, katanya orang-orang zaman dulu. Kalau ada jago tarung di depan rumah itu akan ada tamu istimewa lah atau apalah gitu kan. Filosofi orang Jawa gitu. Dan uniknya dari Kusumo Joyo itu nggak mau beli jadi. Contohnya dari sekarang kan lagi booming kayak topeng gedruk itu. Kalau dibandingkan dengan buatan Kusumo Joyo jauh lebih bagus dari gedruk aslinya. Cuma kan kita ngambilnya gini, kita buat sendiri, hasil karya sendiri, walaupun entah itu jelek atau enggak, pokoknya bangga lah intinya gitu. Kayak naga sekarang modelnya naga devil itu sangat bagus sekali. Nah juga mungkin nggak bisa bikin kayak gitu, cuma ya itu tadi dari Kusumo Joyo bikin sendiri, bikin ciri khas sendiri, jadi nggak terus ikut-ikutan beli lah. Pokoknya karya sendiri lah kalau gitu. Jenengan main di Barungan itu awalnya jadi apa Kang? Jadi pemain topengan dulu malah. Topengan dulu. Kalau zaman dulu tuh Mas, pemain kuda kepang itu cuma 4 orang. Empat orang, terus Barungan cuma 1. Iya. Kecil belum? Apa itu? Kecil. Enggak sampai sekarang terus besar enggak. Terus selama kelamaan kuda kepang menjadi 6 orang, selama-lama 8 orang, dan sampai sekarang bisa 13, 15, bahkan kalau di Kusumo Joyo itu kalau dihitung sama kuda kepang bendera kurang lebih 25-an. Ya. Itu terus kemudian setelah jadi topengan tadi ya jadi penari kuda kepang. Itu belum atraksi belum. Terus lama-lama memberanikan diri jadi atraksi ini ku pripun? Ya setelah jenengan mikir nopo maksudnya? Itu. Ya pingin jajal aja. Jajal. Kayak apa ya? Terus diperbuat. Ngono latihan riyen mboten Kang?
sing atraksi nih. Nggih, nak khususnya dari daerah Kabupaten Demak latihan dulu. Latihan dulu. Artinya ora sembarangan. Nggih, mboten. Kita ambil apa ya? Ibaratnya amannya aja lah. Soalnya kalau yang di daerah-daerah sana itu kayak pripun nggih. Kalau suka dikendalikan kan juga kasihan penonton. Iya. Apalagi di situ ada anak-anak kecil kan kasihan lah nanti ketabrak-tabrak lah sampai jungkir balik. Nah, ini saya pengen nanya seputar atraksi kan, secara teknis. Nggih, monggo. Jenengan jawab monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Oh, niku. Soale ini mewakili pertanyaan dari teman-teman netizen dan penonton awam. Saya mewakili penonton awam ini ceritanya. Janjane atraksi kuwi bener-bener kesurupan atau setengah sadar, Nggih. atau acting? Pripun nggih? Aduh nak iki berat kula. Dijawab boleh, mboten napa-napa. Jadi pokoknya nyata mawon, pada intinya kita sebagai pemain atraksi atau debus itu punya keahlian tersendiri dan ada latihannya, jadi tidak asal-asalan lah gitu. Contohnya seperti itu. Soalnya kalau asal-asalan kan sampai mawon dilihat nggih kurang menarik, kurang api, ya kurang lebih seperti itu. Artinya harus terlatih, terlatih, iya, terutama terlatih. Jangan terus kita lihat pemain makan gini terus kita langsung mencoba di rumah. Ampun nggih, ampun. Pasti niku jangan harus mencoba dulu. Harus didampingi oleh ahlinya. Iya, seperti itu. Lah Kang, saya itu sering melihat jenengan Nggih. tiga yang sering saya lihat itu tiga tampilan. Jarum, Nggih. paku, Nggih. sama ini api. Ya. Itu kurang lebih kelebihan saya di situ. Maksudnya ya semua teman-teman bisa semua bisa asalkan kita tahu caranya, belajar bisa. Cuma kan gini kau keulekan kula temeriku. Iya, itu wewenang pemain menjawab nggih. Jenengan aja paksa lho. Sebenarnya banyak lah yang saya pahami soal atraksi, bukan cuma jarum, paku, api, masih banyak lah. Cuma kan ya itu tadi karena properti yang mungkin terbatas, sulit dicari. Nggih. Terus tiap main pasti operasi dulu yang apa gitulah. Aku sih ra masuk akal idom iki lho Kang. Nggih. Jenengan pamah terus metu benang dadi sak renteng. Nggih. Ya aku jane penasaran jane. Mangke kawan-kawan jenengan mriki meneh belajar dengan kula. Tapi apa di YouTube ya. Oke, siap. Teman-teman itu hak dari seniman nggih. Artinya jenengan aja maksa bongkar ning YouTube. Aku dingin tuh pertanyaan titipan kono. Oh, ngerti. Tolong tak untuk teman-teman yang penasaran dengan permainan jarum saya yang dimakan terus bisa keluar rantai-rantai. Monggo dolan ngene kula. Belajar mawon rasa kakan komentar ning kolom komentarku. Itu mulai saya main jarum itu waktu nonton Deddy Corbuzier. Oh iya. Iya pernah ilusi trik magic. Itu di situ nggak ada keterangan triknya, rahasianya nggak ada. Saya maksudnya saya olah kembali, saya pikir ini logikanya gimana. Alhamdulillah jadilah bisalah saya melakukan hal seperti itu. Hasilnya banyak kok kalau kita lihat di TV zaman dulu, apalagi sekarang ada di YouTube. Kita ambil logikanya aja, jangan mistisnya. Insya Allah kita bisa ketemu dari mulai segalanya ada lah pokoknya limbat ada. Saya pun insya Allah tahu lah kurang lebihnya limbat kalau main itu gimana, tahu lah. Insya Allah sesama pemain atraksi. Rian kok jenengan mboten tertarik dari The Master audisi sulap niku. Oh, mboten. Jadi sebenarnya saged kan? Nggih, cuma pripun nggih, sepindah nggih. Kalau kan sing carane mboten nate tempat mriko, ping sepindah nggih. Ngomongnya jaringan juga kan. Nah, nggih, terus kan lewat pariwisata juga bisa, nanti didampingi di sana. Nah, terus di samping situ kita kan masih ada tanggung jawab ke grup
Oh iya, ada ikatan itu. Ada ikatan Tanggung itu, jawab kaitan main terus kan. Nah, itulah. Oh, tidak bisa ditinggal istilahnya. Tapi nggih. Tapi walaupun nggak ikut The Master, alhamdulillah khususnya Kabupaten Demak, insya Allah ke atas yang tepang kula kok. Nggih, terkenal, beliau terkenal. Nggih. Tapi mas aku wajah jenengan ngono terus mas aku. Iya, Udah alhamdulillah. tua-tua. Termasuk gondrong. Pak Hartono nggih gondrong nggih. Betul. Cuma yang belakang dulu pernah dipanjangin dikit. Gori, gondrong Gori. Oh gitu. Gori. Juga Pak Kin juga pernah memanjangin, pernah. Alasannya apa Kang Uji gondrong terus kan? Mungkin karena sudah terbiasa. Terus di samping itu saya sendiri juga suka rambut panjang karena Tidak ada kaitannya dengan atraksi nggih. Rambut gondrong nih, ada kaitannya enggak? tidak ada. Cuma gini, berarti nambahi apa ya? Kalau Wibawa, kesangaran. Kesangaran pun. Nah, Lebih kesangaran. Nggih. Heeh. Iso nite nek jenengan jempalik kayak Kang Rohani. Iya, Pak. Kayak Rohani itu lincah sekali kalau main. KS tuh. Makanya aku pengen takon, awak aja koyo semene kan berarti apa Kang olahraga apa? Bukan, justru malah kalau Wetenge jenengan six pack lho kuwi. Nggih. Tidak menunduk sama sekali. Justru saya malah nggak pernah olahraga. Terus apa ya? Lah makme teratur betul. Makan biasa. Biasa. Lo kok ora kolesterol sama sekali? Alhamdulillah. Kalau malah nak sakit ya pengen gemuk kok. Maksudnya yang jenengan pengen gemuk. Malah yang ini kok awak kok cilik. Lu nek jenengan gemuk ya gludung-gludung enggak enak kan. Tahu ya. Salto-salto. Ujungnya salto gitu. Kalau saya pribadi gini Mas. Saya setiap kali main atau pentas saya punya tanggung jawab tersendiri. Maksudnya dalam arti gini, saya di sini diminta yang punya hajat, disuruh main, disuruh hibur. Nah, itulah buat saya menjadi semangat lah gitu. Apalagi ada penonton banyak, itu nambahi super semangat. Terus apalagi yang sekarang ini fan-fan banyak itu. Jangan sampai mengecewakan para penonton, fan yang punya hajat, semacam itulah gitu. Kang, ketika main di suatu tempat, kadang kan ono gangguan dari pasti ada Mas, spiritual gitu. Ada. Jenengan tahu ngerasake sing paling abot apa Kang? Mesti ngrasakno ning awak kaya apa? Pernah. Kaya apa ki? Contohnya kadang kan gini Mas, tiap daerah kan ya namanya orang gitu ya. Ada yang sok usilan, ada ya banyak yang enggak lah. Banyak yang seduluran lah. Tapi pernah mengalami waktu itu main lokasinya itu deket sama makam kampung lah. Itu beda Mas kalau main di jauh dari makam atau sumur tua atau punden-punden ya, semacam itu, terus pohon yang tinggi yang tua beda. Iya. Kadang ya ada yang orang jahil, terus terasa. Apa Kang? Ning awak abut apa mending meripat peteng? Gimana kayak antara sadar dan tidak, maksudnya dalam arti saya ini di sini main debus atraksi, tapi kayak nggak main itu gitu loh. Yo pokoknya kayak apa tuh sing terasake ngoten. Jadi kayak orang sing tak biasa nih aku main ngoten. Oh iya. Terus kadang waktu main paku, kadang kan biasa los. Kadang juga ada kendala. Kayak nggak bisa masuk. Tahu ngalami berarti. Pernah. Terus saya mencoba fokus. Alhamdulillah bisa masuk. Oh, berarti kalahnya dengan fokus gitu? Nggih, fokus. Ya, Fokus. fokus. Ilmu filsafat gitu. Kalau kita ngikuti dengan yang itu tadi, yang gangguan atau apalah, kita malah semakin terpuruk, semakin tidak berdaya, akhirnya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, main atraksi mungkin itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih fokus, masih bisa main dengan api, alhamdulillah. Nate di sisi boten Pak awake jenengan Kang? Boten, nak kula pribadi tuh Mas, yo bukannya nggak suka, boten suka lah, cuma kula boten nate main isi-isi. Kula nggak tahu isi gotri, anu kan ada. Mandirian kan ngoten kira. Sebagian teman-teman saya ada saja. Tapi jenengan boten polos nih. Pernah diajak mau ngene pernah ganggu jaga Pak, nggak menawa jaga-jaga ning dalan kok cegat wong. Yo karena Nggih, berpotensi. Kula alam lah Mas, pasake. Oh, lillahi ta'ala.
Nah terus ada ritual-ritual tertentu nggak Kang sebelum main jenengan? Enggak mas. Tidak ada sama sekali. Enggak. Ya paling mempersiapkan barang-barang yang mau dipakai besok. Paling cuma sudah. Bismillah. Bismillah. Ora reko-reko bakar dupo ora ya. Alhamdulillah. Ini kan dupa kan cuma sekedar pelengkap lah. Properti. Ya. Oke. Neng ambune tekan omah aja anu Kang. Aku neng ngliput itu. Anu, kan asapnya kan kadang nempel tekan omah kadang. Makanya aku saiki nek bareng ngliputi tekan omah kudu adus karena kuwatir pikir kula ngene nemplek ketemplekan demit aku. Pikirane kula. Nggih. Niku anu Kang yo. Ketika jenengan pulang, nggih. Niku punya pengalaman sing wah demite nemplek tahu deh. Pernah kados pengalaman ngoten mboten? Alhamdulillah mboten. Mboten nate nggih. Alhamdulillah mboten. Kadang malah penonton, kadang yang iya. Ujuk-ujuk kayak semaput, nonton sing kesurupan. Mbah kuwi mbah piye aku ora mudeng kan sing ngerti sepang-pang mau lah gitu. Kula kan sak terus pemain. Nggih, jenenge pemain. Pamang iku Sumojoyo kan Bapak Buto gitu. Sebutane kula nang undang Mas Buto. Mas Sudiro. Halo. Assalamualaikum Mas Sudiro. Mas Mu mbok menawi nonton jenengan, kapan-kapan kula wawancara nggih. Mbok menawi kersa. Terus kula niku sebenarnya setahun tahun 2019 kula kerja ten Kecamatan Bonang, Pak. Oh, mriko. Nggih. Ning waktu itu kula dereng ngliput barongan. Oh, padahal mereka bareng padahal. Jane makan kerja mampir, mulai kerja mampir kan saged. Saged. Ning waktu itu saya jadi YouTuber barongan kan baru Januari kemarin, Pak. Oh, nggih. Makanya iki yo tak tekad-tekad ke silaturahim ke seniman-seniman soalnya aku ora sapa-sapa teman-teman kalau di bidang seni saya bukan siapa-siapa. Nekat ae wani nelponi ngono wae niatku. Pak Kunco kemarin yo tak telepon. Oh, anu mangke nenggo kabari kula. Yo kados jenengan aja. Nggih. Nggih nek kula pribadi ngaten Mas. Remen sekali dan sangat membantu sekali dengan adanya mas-mas YouTuber sekarang ini. Maksudnya dalam arti kita kan bisa lihat di YouTube kelebihan dari sanggar mereka, dari kekurangan grup kita sendiri. Jadi kita seakan-akan kayak sekolah. Nah, jadi sangat membantu sekali dengan adanya teman-teman YouTuber semua. Alhamdulillah matur suwun sangat. Ibarat guru lah. Kula junior jenengan nggih. Para suhu. Nggih. Terus anu Kang, pengalaman sing paling lucu Kang, sing sampean ora iso lali kuwi. Nggih. Maksudnya ngene Kang, ketika jenengan tampil, kuwi pengalaman sing marai lucu sing gawe jenengan guyu rak barbar kuwi. Oh itu. Yo darane lucu yo mesake tapi tetep ya lucu Mas. Dalam arti kita waktu zaman dulu banget lah. Zaman dulu lah. Kan main di atas panggung. Lah apa itu gerakan kuda kepang kan loncat-loncat, energik. Lah panggungnya itu di tengah-tengah apa itu ambrol. Kayu papannya itu ambrol satu lembar. Nah otomatis yang posisinya di situ otomatis kan jatuh. Nah itu yo jaring sedih masak. Berarti kan wis sak papan tengah. Nggih. Langsung gak ambrong. Saestu. Nggih. Nah niku ki jatuh. Niku satu orang kan? Satu orang. Namanya boleh disebut kan? Siapa ya lupa loh. Itu kan dulu banget terus ya sekarang beliau sudah nggak aktif. Oh sudah nggak aktif. Alhamdulillah yang seangkatan saya itu yang masih aktif saya. Oh soalnya gini Mas, kalau kita mencintai sesuatu misalnya pekerjaan apapun itulah insya Allah sampai sekarang aktif. Contohnya saya di dunia seni itu sebagian hobi, kurang lebih apa ya salah satu dunia saya lah gitu, panggilan jiwa. Jadi misalnya lama nggak pernah main, ini kapan ya main gitu. Walaupun nggak main tapi ya ada pikiran mau bikin ini misalnya kostum lah, mahkota lah. Kadang sering kalau ada waktu luang saya gambar-gambar desain dari mulai apa itu belakang geber barungan diparingi ukiran apalah gitu, ada ide-ide
Seniman tenan ya. Kuwi jenengan kudune madosi, biyen mbah buyutku sapa sing seniman ya. Oh gitu. Nyatane darahnya mengalir sampai 3 orang kan. Berarti ora sembarangan mbah buyute jenengan menawi. Mungkin Diteliti mau. Kula niku seneng Kang ngenteni wong-wong ngono kuwi. Misalnya ana penyanyi utawa wong kira utawa sing biasa pinter dukun misalnya ngono kuwi tak takokno mbahne iki. Biyen kaya apa? Pak nggih. Mesti nyambung kuwi. Jenengan padosi mesti nyambung. Lah nggih sayange almarhum Bapak Ibu kula pun mboten dadi ajeng takon nggih. Ajeng takon Pak D nggih. Ya duka nggih, Pak. Ya tiyang Gebang niku sing sepuh tak ngerti. Nggih. Nggih. Jadi itu ya pengalaman lucu niku amblong. Amblong ten. Ora iso bayangke. Tapi jaman muru ono YouTube Kang. Dereng nonton. Misalnya ono YouTube viral ya wi. Niku hitungane tasih awal-awal barengan Gebang itu kok. Sakit lah. Ya niku. Terus alhamdulillah Mas, efeknya dari kula nderek kesenian barengan ini kathah. Apa itu secara tidak langsung membanggakan nama desa Gebang, Bonang sekarang bisa dikenal di daerah manapun lah. Kalau ada wah barengan yang dari sini. Misalnya contoh gitu, terus dari keluarga juga ya ikut bangga, dari saudara, tetangga, ibaratnya wah ini sono apa itu. Waktu saya manggon di Wonokerto itu tetangga-tetangga pada gini, oh ibaratnya apa ya, ada artis yang tinggal di sini namanya Kang jadi saya itu suatu kebanggaan. Iya. Padahal saya sendiri ya bukannya nggak merasa, ya merasa, cuma kan ya seanu lah sebiasanya, cuma tanggapan orang-orang itu kan kayak contohnya aku kemarin ketemu Mas Rokani di jalan gini. Itu juga suatu kebanggaan mungkin di mana pun loh. Ya seniman itu kan di panggung kan sangar. Kang Rohani ku sangar di panggung. Nah ning omah yo tak takoni dingi yo ngomong guys. Jadi Kang Rohani yo ngomong. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Kulo nang gedang kayak sami yang pada umumnya. Kadang kayak nyuci baju. Ngomong ngadusi lare, ngater sekolah, jemput sekolah. Sama istri takut mboten kan? Kulo nak takutnya mboten, ini cuma menghormati lah. Menghormati garis bawahi nggih underline menghormati Mbak Ziza nonton kok anu Kang terus dengan usia sekarang 44 nah kalau hitung 44 usia jenengan 44 itu punya harapan apa ini jenengan? Kalau saya itu punya harapan gini Mas, pengennya suatu saat nanti ada acara yang besar yang diselenggarakan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Demak atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengennya gini Mas, dalam satu acara kesenian seluruh anggota grup barongan yang ada di Kabupaten Demak main bareng, maksudnya giliran dalam satu panggung lah gitu, pengennya gitu. Berarti kayak pameran seni gitu. Nah gitu, jadi kita bukannya apa itu terus maksudnya dalam arti saingan apa-apaan boten, kita silaturahmi lah, pesta lah gitu. Ya itu tadi, tampilkan yang terbaik, energi, tetap semangat biar penonton puas, senang, dan oh inilah kesenian yang ada di Kota Demak, khususnya Barongan, hidup Barongan. Iya, ini seniman atau ketua sanggar seni siapa tahu yang nonton. Ya, salah satu harapannya Kang Rohani itu membuat pameran seni yang dimana di situ ada satu panggung atau bukan panggung atau tempat pentas lah, tempat pentas yang dimana giliran penampilannya masing-masing sanggar ada stand ya, ada stand. Itu salah satu mimpi beliau. Sopo ngerti sing nonton iki ketua sanggar punya itikat yang sama terus kumpul. Amin. Kumpul ada tidak lanjut kan ngoten. Niku secara tidak langsung kan kita saling mengenal dari grup lain, dari yang lain. Kalau kita sudah kenal kan mesti ada rasa sayang, ada rasa persaudaraan, seduluran. Ibaratnya guyub rukun lah, ayo kita bersatu nguri-nguri budaya Jawi, khususnya sanggar seni Barongan yang ada di Demak.
Oke Kang, ini nyambung karena kaitannya dengan silaturahim. Nggih. Di kolom komentar Giras TV itu banyak pertanyaan. Nggih. Apa niku? Pertanyaan sama. Nggih. Kenapa kemarin ikut tampil dengan sanggar seni yang lain? Oh gitu. Iya. Gini Mas. Nah, saya pribadi nggih. Walaupun nyuwun sewu teman-teman kalau saya pribadi gini, kalau di tiap sanggar atau grup kan ada peraturan sendiri-sendiri. Iya. Iya, saya juga setuju juga. Cuma kan kalau kita ambil positifnya aja. Contohnya saya kemarin ikut dari grup lain. Iya. Itu satu, kalau saya gini, selama grup kita tidak main, kita bolehlah ngambil Free ya? Free. Kita boleh nompo job lain dengan alasan satu, tambah seduluran, tambah teman, dan kita punya kelebihan, dalam arti entah itu kelebihan apalah, atau atraksi debus atau jairan kepang. Dan di situ apa itu, teman-teman yang mengambil kita itu membutuhkan tenaga kita. Iya. Nah, secara tidak langsung kita ya ikut mendampingi lah. Dan secara tidak langsung bagi saya niku pribadi suatu kebanggaan. Maksudnya, saya hanya cuma pemain biasa, orang kampung lah, kok bisa di job dari grup lain, itu suatu kebanggaan sekali, suatu kehormatan lah. Menurut saya gitu. Di pandangannya Kang Rohani nggih, artinya kalau konfirmasi ke Kang Rohani saja gitu mawon, karena beliau punya pendapat itu. Di samping itu ya, dong jenenge wong nganggur. Dapur butuh ngebul kira Kang. Bisa kerja masa nggak mau loh. Ya, paham Pak. Ya, Karena terus saya profesional. Terakhir Kang, Nggih. terakhir ini. Nggih. Pesan untuk teman-teman seniman, karena jenengan tergolong yang senior ini. Apa ya? Ya mungkin gini, kurang lebihnya gini. Untuk semua teman-teman seniman seniwati sanggar seni, khususnya Barungan, walaupun kita berbeda-beda corak, warna, bentuk rupa Barungan, tapi tujuan kita tetap sama, yaitu nguri-nguri budaya Jawa. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Semoga semakin besar Kang Rohani. Amin. Dengan usia yang semakin matang. Amin. Dan jangan lupa teman-teman ikuti perjalanan saya. Insya Allah bulan ini saya mau keliling silaturahim ke sanggar seni di Kabupaten Demak. Dan bagi sanggar seni yang ingin saya kunjungi, ya saya bukan merendahkan ini. Kalau ingin diliput silakan tulis komentar di kolom komentar, nggih. Tulis nomor WA-nya, nanti akan saya hubungi. Ngoten nggih. Terima kasih sekali lagi Kang Rohani, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dan semoga anak sehat selalu, istri juga sehat selalu. Amin. Dan satu lagi untuk teman-teman seniman seniwati, tampilkan yang terbaik, energik, dan tetap terus semangat dan gali-gali terus biar kita laris dan aktif selalu. Oke. Terakhir, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.